Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofyan Muftiar Datama, NIM 12021841134, ingin menjelaskan tentang modul 8 yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Berikut adalah tujuan pembelajaran dari modul 8. Nah, di sini adalah peta proses. Lalu memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan khusus menggunakan dan memulai model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Berikut adalah contohnya. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Ada 3, yaitu diagram urutan, diagram komunikasi, dan diagram ikhtiar interaksi. Selanjutnya, diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama 1 atau 2 case skenario use case, 2 sepotong skenario 1 kasus penggunaan. Selanjutnya yaitu diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Berikut adalah membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Yang pertama, gunakan kasus. Yang kedua, yaitu model kasus. Berikutnya adalah desain, membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yaitu komponen batas UI, komponen layanan, komponen entitas. Selanjutnya yaitu analisis kekokohan. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model. Berikut adalah contoh desain modelnya. Selanjutnya yaitu analisis kekokohan. Masukan untuk analisis kekokohan. Ada 4 poin yaitu kasus penggunaan, skenario untuk itu yang digunakan. Yang ketiga yaitu kasus penggunaan diagram aktivitas jika tersedia untuk kasus yang digunakan itu. Yang terakhir yaitu model domain. Keluaran dari analisis kekokohan. Model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, surface, dan komponen entity. Selanjutnya yaitu komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Abstraksi layar, UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Selanjutnya itu komponen UI tingkat tinggi. Yang terakhir, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Selanjutnya yaitu komponen layanan. Kelas komponen atau kontrol atau layanan mewakili koordinasi pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Berikut adalah contoh kasus penggunaannya. Selanjutnya itu mengkoordinasi aliran kontrol dan mengisolasi setiap waktu perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaannya. Ada 3 yaitu entitas biasanya terkait dengan objek domain, yang kedua sebagian besar entitas gigi, yang ketiga entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Berikut contohnya. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Berikut adalah gambar contohnya. Sekarang adalah penjelasan proses analisis kekokohan. Yang pertama yaitu pilih kasus yang akan digunakan. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan. Yang ketiga adalah konversi diagram. Nah, sekarang adalah mengidentifikasi elemen yang berada di diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Di antaranya object node, sequence number, message name, parameter, message direction,
dan stereotype icon or text. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Berikut adalah variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panhara, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Selanjutnya yaitu membuat diagram komunikasi. Yang pertama harus kita lakukan yaitu pilih kasus yang sesuai, lalu isinya tempatkan aktor dan dalam diagram komunikasi. Yang kedua yaitu analisis formulir kasus yang digunakan. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan, kita harus mengidentifikasi dan tambahkan komponen batas. Yang kedua, mengidentifikasi dan tambahkan komponen layanan. Yang ketiga, identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Yang keempat, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Langkah pertama, tempatkan aktor di diagram atau tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Langkah kedua, identifikasi komponen batas. Langkah kedua B yaitu identifikasi komponen layanan. Langkah kedua yang ke C yaitu identifikasi komponen entitas. Yang kedua nomor D identifikasi interaksi tambahan. Di metode kedua D identifikasi metode tambahan. Metode make reservation object reservation service mengembalikan objek reservation atau tidak ditampilkan ke reservation UI. Berikut adalah contoh gambarnya. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama yaitu skenario premier berhasil. Yang kedua skenario sekunder atau tidak berhasil. Detail yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Berikut adalah contoh diagram komunikasi yang pertama. Ini adalah contoh diagram komunikasi yang kedua. Nah, urutan dari diagram. Berikut adalah urutan dari diagram yang secara urut. Yang pertama, berikan perspektif berbeda tentang interaksi objek. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Yang ketiga, dapat dikonversikan ke atau diagram komunikasi. Yang keempat, buktikan lebih berguna daripada pengembang. Yang terakhir, sorot urutan waktu interaksi. Berikut adalah cara mengidentifikasi elemen dari diagram urut. Fragmen. Diagram urut mendukung notifikasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi beberapa hal berikut. Contohnya menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan. Yang terakhir memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Berikut adalah contoh dari fragmen. Contoh diagram urut. Tiga diagram urut berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama yaitu skenario premier atau berhasil. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil. Yang ketiga, diagram urut fragmen yang menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragmen get reservation detail. Berikut adalah contoh diagram urut atau fragmen. Berikut adalah contoh kedua dari diagram urut. Berikut adalah contoh ketiga dari diagram urut. Ringkasan dari materi bab 8 ini yaitu diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Yang ketiga, diagram komunikasi. Yang keempat atau terakhir, diagram urutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.